Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada hari ini, buka hati Anda, dan mari kita siapkan hati kita untuk kita ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semua firman yang pagi hari ini dilepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan saya percaya ketika kita agree with God, kita move with God bersama-sama, dan saya percaya engkau akan encounter with God melalui kebenaran firman-Nya, bukan nanti tapi now, sekarang. Doa kami dimanapun Anda berada, Anda semua boleh ngalami jamahan Tuhan dimanapun Anda berada. Mari buka hati dan kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami membuka hati kami untuk kami siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa, dan firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya ketika kami agree with God, move with God, maka kami akan encounter with you Lord. Now, di tempat ini sekarang dimanapun kami berada, kami akan mengalami Engkau, karena kami percaya Engkau tidak pernah dibatasi oleh tempat, waktu, dan oleh apapun. Hari ini dimanapun umat-Mu berada, kami berdoa ketika firman dilepaskan, kami percaya ada kuasa yang dahsyat yang akan mereka alami, dan mereka akan mengalami Engkau secara nyata dimanapun mereka berada. Kami buka hati kami dan kami minta Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada yang mendengarkan, dan para malaikat bergerak, bekerjalah. Kami perintahkan Kau bergerak kepada semua jemaat dimanapun mereka berada, semua umat Tuhan. Mereka boleh mendengarkan dan mereka boleh mengerti, mereka boleh dibawa mengalami Engkau sekarang. Di dalam nama Yesus kami memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu semua, saya akan melanjutkan khotbah Jumat lalu. Bagaimana Jumat lalu saya bercerita tentang bagaimana kita tetap bersuka cita dalam setiap pencobaan dalam kehidupan kita. Hari ini khotbah saya adalah Joy in Trials, di mana saya juga membagikan tentang bagaimana kita harus bersuka cita, tetap bersuka cita. Yang part yang keduanya, di mana saya membuka dari sisi yang lain, dan saya percaya you will be blessed. Buka hati, dan hari ini saya berdoa terus Tuhan bicara dalam beberapa minggu ini, nak, jangan sampai sukacita hilang, karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, saya mengajak Anda kembali membuka sama-sama dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Ayat ini begitu kuat sekali berbicara 2 minggu ini. Makanya saya membuat part 1 dan part 2, karena saya percaya Tuhan sedang mau berbicara kepada setiap Anda mengenai sukacita ini. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 15 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saya percaya Alkitab mengajarkan kita, sampai-sampai beberapa minggu ini Tuhan bicara kuat sekali tentang sukacita, tentang bagaimana Anda dan saya harus tetap bersukacita sekalipun kita menghadapi berbagai macam pencobaan dan penderitaan dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus berbicara tentang firman ini, saya juga bertanya, Tuhan, bukankah minggu kemarin saya sudah bicara bahas tentang topik ini? Tapi saya cuma mau nurut sama Tuhan, karena saya tahu bahwa ini adalah kunci bagaimana kita bisa menang dalam kehidupan kita, yaitu jangan pernah biarkan sukacita Tuhan hilang. Bahkan Alkitab mengajarkan kita ada sesuatu yang luar biasa, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Minggu kemarin saya berkata bahwa kita beranggaplah sebuah kebahagiaan kalau kita jatuh dalam pencobaan. Tapi di sini ayat ini saya bagikan tentang berbahagialah orang yang bertahan dalam setiap pencobaan. Tuhan tidak cuma mengajar kita untuk tetap bersukacita, berbahagia ketika kita menghadapi pencobaan. Tapi selanjutnya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 ini berkata, kita ini orang yang berbahagia kalau kita bisa bertahan dalam pencobaan. Saudara, ada begitu banyak orang yang ketika mengalami pencobaan mereka kalah, mereka give up. Tapi Alkitab berkata berbahagialah Anda dan saya ketika kita teruji. Maksudnya teruji apa, Pastor? Teruji ketika kita masih tetap bisa bertahan
dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. Saya tahu pandemi ini mengerikan bagi banyak orang. Begitu banyak bisnis yang tiba-tiba jatuh, bangkrut, kolaps dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa dikatakan orang-orang benar akan dibuat perbedaan oleh Tuhan. Kita mengalami sama-sama mengalami krisis dalam rumah tangga, dalam family. Mungkin beberapa orang mengalami krisis, mungkin beberapa orang mengalami krisis dalam keuangan, krisis dalam bisnis dan sebagainya. Tapi ayat ini mengajarkan kita, mengencourage kita ini berbahagialah kalau kita bisa bertahan dalam setiap pencobaan. Jelas saya percaya bahwa kita merasa berbahagia sekali ketika kita masih bisa survive di situasi seperti ini. Kita masih bisa melayani Tuhan, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita masih survive. Dan dalam setiap pencobaan kita teruji bahwa kita ini bisa bertahan dalam setiap pencobaan dan tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan. Dan bagi saya itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa sekali, saudara. Karena kalau kita sudah tahan uji, Alkitab berkata, Dia menyediakan sebuah mahkota kehidupan buat Anda dan saya. Berapa banyak saudara yang percaya ketika pandemi ini selesai, ketika semua ujian proses selesai dalam kehidupan kita, ada berkat yang menanti kehidupan saudara, ada mahkota, ada sebuah sesuatu yang dahsyat sekali yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Justru saya mau sampaikan sebuah hal yang penting sekali buat Bapak Ibu Saudara. Ketika Roh Kudus mengingatkan saya dan mengajar saya untuk dua part ini, yaitu joy in trial, bersukacita dalam setiap penderitaan, setiap pencobaan, setiap proses. Tuhan Roh Kudus memberikan sebuah kalimat yang membuat saya benar-benar menjadi sebuah encouragement dalam kehidupan saya. Ketika Roh Kudus berbicara, apa material kehidupanmu? Saudara, saya mau nanya sama Anda, kalau hari ini saya bertanya dimanapun Anda berada, terbuat dari apa material kehidupan Anda? Besi atau kaca, saudara? Perhatikan baik-baik, kaca atau besi? Apakah kehidupan Anda seperti kaca, kristal mungkin yang kelihatannya bagus, mengkilat, indah sekali, jernih? Tapi saudara dengar baik-baik, ada sebuah perbedaan antara kaca dan besi, saudara. Kalau Bapak Ibu semua pernah ke Pandai Besi melihat bagaimana peralatan besi dari besi dibentuk, atau pernah nggak ke pabrik baja untuk melihat proses pembentukan besi? Sepotong besi yang tadinya berbentuk kotak tidak banyak gunanya, tetapi bila besi itu dipanasi dengan api, ditempa terus dengan palu godam yang begitu besar, dipukul, dibentuk yang besar, yang akhirnya membentuk sebuah yang namanya besi yang cuman mungkin satu batang, atau besi cuman satu kotak berbentuk, saudara. Tapi begitu sudah dikasih api, dipalu dengan kuat, dibentuk dengan luar biasa, dan itu akan berubah bentuk dan berubah fungsi. Bisa menjadi tapal kuda, bisa menjadi rangka bangunan, bisa jadi kereta api, bisa jadi rel kereta api, bahkan bisa menjadi pesawat terbang, saudara. Bisa menjadi banyak sekali sesuai dengan keinginan orang yang membuatnya, sang kreator. Demikian juga seorang yang tidak dibentuk tidak akan berguna apa-apa. Karena itu kita membutuhkan api atau tantangan, masalah, pencobaan untuk membentuk kita. Selain kita berguna bagi kerajaannya, kita akan memiliki makna atau fungsi yang maksimal ketika kita dibentuk oleh sang kreator. Sekali lagi saya katakan, terbuat dari apa kehidupan Anda? Palu menghancurkan kaca, tetapi membentuk besi, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya ketika hidup kita seperti kaca yang begitu bersih, mengkilat, indah, tapi sebenarnya tidak tahan uji. Ketika ada palu dihantamkan kepada kaca, maka kaca itu pecah berantakan, tidak akan berbentuk lagi dan no value. Tapi saudara, berbeda dengan besi. Ketika hidup kita kelihatannya nggak punya arti, nggak menarik, nggak bagus, tapi ketika dibentuk oleh sang kreator, dipukul dengan besi, dipukul lagi dengan palu godam yang besar, lalu dikasih api yang begitu panas,
dan akhirnya membentuk tiba-tiba bisa menjadi pesawat terbang, bisa menjadi rel kereta, bisa menjadi kapal, bisa menjadi yang lain-lain, bisa menjadi rangka bangunan sehingga bisa membangun supermarket, mall dan hotel dan apapun itu. Tahukah Anda itu karena ada besi-besi yang rela untuk dibentuk sesuai keinginan sang kreator. Demikian Roh Kudus mengajar saya tentang kehidupan kita. Kehidupanmu dibentuk oleh palu dan oleh api. Pertanyaannya sederhana, apa material kehidupan Anda? Apakah Anda terbuat dari kaca atau kita seperti besi? Itu sebabnya Roh Kudus berbicara kepada saya secara pribadi, sukacita nak, di balik ujian ada sukacita yang besar sekali. Kembali saya ulangi ayat minggu lalu, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Perhatikan baik-baik ayat ini, tidak kekurangan suatu apapun. Anda akan menjadi utuh, complete, perfect. Tidak ada orang yang ingin mendapat masalah sebenarnya atau tantangan, tapi hidup ini memang penuh dengan masalah dan tantangan. Semua bisa terkena, orang jahat, orang baik, orang ateis, bahkan orang beriman, bahkan orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, semua bisa terkena tragedi atau masalah atau penderitaan. Dan saya cuma berdoa bahwa kita semua manusia yang hidup di bumi tidak kebal dengan proses, tidak kebal dengan yang namanya pencobaan atau penderitaan. Tapi percayalah, ada berkat yang tersembunyi di balik setiap masalah dan pencobaan. Yang percaya katakan amin, saudara. Bagaimana Anda dan saya menanggapi masalah dan menanggapi sebuah tragedi dan menjadikan itu sebagai sebuah kebahagiaan? Memang sih rasanya aneh. Coba bagaimana caranya pastor bisa bangkrut kok malah kita bahagia? Atau bisa nggak kita nganggap waktu kita lagi sakit parah, kena masalah, kena sakit penyakit, lalu kita disuruh berbahagia? Bisakah kita menganggap ketika kita dikhianati oleh orang lain, lalu kita menjadikan itu sebagai sebuah kebahagiaan? Tentu nggak mudah. Kita tidak bisa bersuka cita karena masalah, tapi percaya sekali lagi, karena kita harus tetap bersuka cita, bukan karena kita senang kita kena masalah, tapi kita bersuka cita. Yang pertama Roh Kudus ajarin saya, karena bersuka citalah. Karena apa, saudara? Karena hasilnya, saudara. Ini poin yang pertama yang saya mau sampaikan. Saya nggak mengajak Anda untuk menganggap masalah, tragedi, kebangkrutan, pengkhianatan sebagai sebuah kebahagiaan. Kita disuruh bersuka cita, gimana caranya, pastor? Tapi kita bersuka cita karena hasilnya, saudara. Ini yang pertama. Dan ada sebuah pepatah yang mengatakan, Anda semua tahu pepatah ini, dikatakan proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, saudara. Percaya kata saya, semua proses yang Anda hadapi dalam kehidupan Anda tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Itu sebabnya bersukacitalah, bukan karena kita kena masalahnya, bukan karena kita senang karena kita banyak masalah, tapi kita bersukacita karena hasilnya akan menghasilkan sesuatu yang ajaib, saudara. Pernah nggak saudara melihat seorang yang terkena masalah kecil saja lalu sudah ngeluh, depresi, stres, sedangkan ada orang yang lain yang terkena masalah yang tidak terbayangkan? Bahkan Anda berkata, wow, kalau saya itu bisa gila kena masalah gitu, tapi dia tenang-tenang saja, saudara. Apa yang membuat perbedaan? Perbedaannya sederhana, saudara. Bedanya ada dalam pertumbuhan iman mereka, dari hasil tantangan yang mereka pernah hadapi. Semakin banyak orang yang pernah mengalami proses dan dia sudah menang atas semua proses itu, maka kekuatan imannya akan bertambah menjadi lebih kuat. Kepercayaannya pun semakin terbentuk kepada Tuhan. Dia percaya bahwa proses ini pasti akan berakhir dalam kehidupan dia. Dan itu juga yang akan membedakan setiap respon daripada setiap orang yang kena masalah, saudara. Itu sebabnya saya percaya kita belajar, saudara, dan kita terus disempurnakan. Kata sempurna dalam Alkitab yaitu teleios, yang berarti komplit, dewasa, bertumbuh dengan penuh, mencapai tujuan, finish, selesai, tidak menginginkan hal lain, dan utuh. Teleios di sini juga berbicara tentang seorang yang telah bertumbuh dengan sebuah kedewasaan yang penuh, bukan seorang yang tidak dewasa. Teleios
menjelaskan seorang pelajar yang telah mengerti subjeknya dengan sangat baik, dan bukan seorang yang baru mulai belajar dan tidak mengetahui apa-apa. Telios berarti mencapai tujuan, selesai, paripurna, atau keadaan di mana seorang telah menggenapi tujuan yang dirancang baginya. Dan saudara, artinya saudara adalah tidak tertinggal dalam hal apapun. Maksudnya tidak ada bagian kehidupan kepribadian dia yang tidak terbangun, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang tidak seimbang atau yang tertinggal, saudara. Dan Alkitab berkata, kita menjadi sempurna utuh ketika kita tahan uji dan kita menang dan kita ngerti apa itu yang namanya proses, dan kita menang atas semua proses. Saudara, ada sebuah gambar yang menarik sekali, dan saya percaya ketika saya menunjukkan gambar ini, semua Anda akan senang sekali, yaitu gambar sebuah permata. Tahukah Anda untuk melihat sebuah keaslian dari sebuah berlian? Berlian ini, saudara, para pakar perhiasan menempatkan berlian tersebut di dalam air yang jernih, saudara, yang menyebabkan berlian tersebut bersinar cemerlang sekali. Tetapi berlian tiruan tidak memiliki cahaya saat ditenggelamkan, saudara. Dan bila keduanya sebenarnya ditaruh berdampingan, bahkan orang yang tidak terlatih sekalipun tidak dapat membedakannya atau sulit sekali membedakannya. Demikian pula, saudara, sebenarnya ada begitu banyak orang ke gereja ngaku Kristen, tetapi iman mereka sesungguhnya baru terlihat bersinar ketika seseorang tanda kutip ditenggelamkan dalam setiap kesulitan. Bagaimana seorang menangani kesulitan memperlihatkan apakah imannya hidup atau mati, asli atau palsu, kuat atau lemah. Sekali lagi ada sebuah kata yang luar biasa. Kita akan membuktikan ketika seorang mengaku punya iman kepada Tuhan, beriman, percaya kepada Tuhan, sesungguhnya akan kelihatan imannya bersinar ketika ditenggelamkan dalam setiap kesulitan. Saya percaya sekali bahwa ketika orang sama-sama dari kondisi yang semuanya baik, nggak akan kelihatan imannya kuat atau enggak. Tapi ketika dua-duanya mengalami masalah, ditenggelamkan tanda kutip dalam setiap kesulitan dan masalah, di situ Anda akan lihat perbedaan, yang mana punya iman, yang mana yang percaya, yang mana sungguh-sungguh, yang mana benar-benar yakin bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menolong mereka. Atau yang satu, Anda akan lihat yang mana iman yang kuat dan yang mana yang iman yang tidak kuat, saudara. Ada beberapa pernyataan yang saya mau ngajak Anda untuk Anda harus percaya, belajar untuk percaya, bahwa percayalah yang pertama, saudara, melalui penderitaan iman kita disempurnakan. Ada amin, saudara. Anda harus percaya bahwa Tuhan gak pernah membuat penderitaan membuat hidup kita hancur, tapi percayalah melalui setiap penderitaan iman, penderitaan yang membuat iman kita disempurnakan, saudara. Sehingga bila ada tantangan lagi, kita sudah naik kelas dan dapat menghadapi tantangan yang sebelumnya, saudara. Ketika seseorang bisa mengangkat beban 100 kilo, lalu setelah itu dia mengangkat beban 150 kilo, mungkin dia berat, tapi setelah dia berhasil mengangkat 150 kilo, 110, 120, 130 bukan masalah buat mereka, karena mereka sudah menang atas itu. Itu sebabnya saya katakan melalui penderitaan iman kita disempurnakan, saudara. Yang kedua adalah penderitaan membuat kita tangguh. Penderitaan juga membuat hati kita lebih sensitif untuk menerima arahan atau tuntunan daripada Roh Kudus. Sebenarnya Tuhan mengizinkan penderitaan datang dalam kehidupan Anda supaya membuat kita menjadi orang Kristen yang tangguh, saudara. Lalu berikutnya, penderitaan membuat kita rendah hati dan berempati pada orang lain. Seringkali ketika kita mengalami proses, mengalami penderitaan, ada dua hal yang saya pelajari. Yang pertama, kita akan belajar menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Dan yang kedua, kita punya belas kasihan, empati kepada orang lain. Karena kenapa? Karena ketika kita melihat orang lain mengalami penderitaan yang sama, kita akan tahu bahwa nggak mudah seperti mereka, dan kita akan tiba-tiba berempati sama mereka, berbelas kasihan. Tiba-tiba kita bisa berubah. Kenapa? Karena Tuhan izinkan kita mengalami proses yang sama. Contoh, waktu kita mengalami proses keuangan dan tiba-tiba kita sudah menang, kita diberkati Tuhan, dan kita melihat orang lain mengalami proses itu, saya percaya saudara akan tergerak, saudara akan berempati, dan saudara juga akan belajar rendah hati, saudara. Ini sebuah pelajaran yang sangat luar biasa yang saya dapati daripada penderitaan. Itu sebabnya Tuhan berkata, berbahagialah kalau Anda dan saya jatuh dalam berbagai pencobaan,
karena itu mendatangkan kebaikan buat kita. Lalu penderitaan juga mendorong kita untuk mendekat pada Tuhan. Biasanya kebanyakan cenderung manusia ketika mereka sedang ada dalam proses, ada dalam penderitaan, mereka akan sungguh-sungguh berdoa, mereka akan sungguh-sungguh cari Tuhan. Berbeda waktu mereka sedang baik-baik saja, saudara. Itu sebabnya saya katakan penderitaan kadang-kadang membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Karena ketika kita menderita, itu akan mendorong kita, mengencourage kita untuk sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Jadi saudara, kita bisa sadar dan bersuka cita karena kita tahu di balik ujian, tantangan, Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi pribadi yang bernilai. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, saudara. Pokoknya saya yang percaya, Ayub menulis dan dia berkata bahwa karena ia tahu, di dalam kitab Ayub 23 ayat 10 dikatakan, penulis kitab Ayub menulis, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya percaya sekali lagi saya katakan, semua Tuhan izinkan supaya kita memiliki sebuah value yang luar biasa sekali. Fred Dick pernah berkata, that which does not kill us makes us stronger. Dikatakan apa yang tidak membunuh kita membuat kita lebih kuat. Saya percaya bahwa apa yang tidak membunuh Anda dan saya itu akan membuat kita jadi lebih kuat, saudara. Itu sebabnya mari saya mengajak Anda, bersukacitalah karena penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena itu sebabnya don't walk alone, jangan berjalan sendirian. Immanuel, God is with us. Kita percaya bahwa kita harus bersukacita. Yang pertama, karena hasilnya. Yang kedua, bersukacitalah karena Tuhan beserta dengan kita. Kita nggak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Dan jangan pernah berjalan sendiri. Anda harus mengikuti Tuhan dan minta penyertaan Tuhan. Kita harus bersuka cita. Yang pertama bukan karena kita kena masalah. Saya bilang tadi sekali lagi, bukan karena kita mengalami penderitaan. Kita bersuka cita karena hasilnya akan membuat kita jadi indah kayak emas. Hasilnya membuat kita kuat. Hasilnya membuat iman kita tangguh. Hasilnya membuat kita punya value. Ini yang pertama yang harus kita sadari. Why kita bersuka cita? Bukan sekali lagi karena masalahnya lalu kita bersuka cita karena kita kena masalah. Itu gila, saudara, namanya. Kita akan dibilang orang gila, kok kena masalah, kok bangkrut malah suka cita. No, saya tidak mengajarkan itu. Tapi saya ngingati Anda, berbahagia bukan karena masalah atau prosesnya, tapi karena hasilnya dari sebuah proses. Dan yang kedua, bersuka citalah karena penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya Anda dan saya mengalami tuntunan daripada Roh Kudus. Dan saya berdoa dimanapun Anda berada, Anda selalu ketika mengalami masalah, mengalami penderitaan, jangan pernah berjalan sendiri. Percaya dan berjalan bersama Tuhan. Hati-hati dengan jebakan di balik godaan, saudara. Saya mau sampaikan Yakobus pasal 1 ayat 12 ayat 15 berkata, 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi dikatakan, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai dan oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sekali lagi saya katakan, ternyata ketika saya mempelajari ayat ini, merenungkan ayat ini, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata kata pencobaan bukan hanya berarti tantangan yang menyerang kita, tapi juga godaan yang dapat memikat kita, saudara. Karena kalau Anda perhatikan di sini dikatakan memikat kita. Tuhan bukanlah sumber dan perancang dosa manusia, amin, saudara. Bahkan bukan juga yang menggoda manusia untuk berdosa. Tuhan cuma mengizinkan tantangan itu untuk menguatkan kita. Tapi iblis membujuk dengan godaan untuk menjatuhkan kita. Ayat di atas dengan jelas mengatakan bahwa pencobaan atau godaan bukan dari Tuhan. Dan jangan menyalahkan Tuhan bila kita jatuh dalam dosa, saudara.
Saya pernah ingat ada seorang yang berkata seperti ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk dosa, tetapi bukan Allah yang mendatangkan dosa. Sekali lagi saya katakan, hamba Tuhan ini berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam dosa, tetapi bukan Allah yang mendatangkan dosa. Ketika orang itu berdosa, Tuhan bisa membalikkan kejatuhan dia menjadi sebuah kesaksian yang akan memberkati banyak orang. Saya baru ngerti, oh iya ya, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Sama halnya, Tuhan bekerja dalam setiap pencobaan. Tapi sekali lagi saya katakan, bukan Tuhan yang mendatangkan pencobaan buat Anda, karena Dia tidak pernah mencobai Anda. Dia mengizinkan itu terjadi. Tapi sebenarnya jujur, makanya hati-hati dengan godaan, jebakan. Dikatakan semuanya bahwa kita terpikat dengan keinginannya kita sendiri. Jadi ingat saudara, ujian adalah situasi yang digunakan Tuhan untuk menguji dan menumbuhkan iman Anda. Pencobaan adalah cara iblis membuat Anda tersandung dan hancur. Sekali lagi saya ingat baik-baik. Dikatakan, jadi ingat saudara, ujian adalah situasi yang digunakan oleh Tuhan untuk menguji dan menumbuhkan iman Anda dan saya. Tapi pencobaan adalah cara iblis membuat Anda tersandung dan jatuh, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, hati-hati saudara, akui kelemahan kita supaya kita bisa berjaga-jaga. Bila godaan itu datang, kita berkata, jangan kita pernah berkata, tidak mungkin akan kulakukan. Justru itu memiliki kemungkinan besar untuk kita jatuh dalam godaan tersebut. Sebenarnya sederhana, kita belajar dari Yusuf. Kenapa Yusuf lari, saudara? Karena dia tahu tiap hari Alkitab berkata dia digoda, tiap hari digoda, dan dia memutuskan untuk lari. Karena saya percaya lari adalah sesuatu yang baik sekali. Ketika kita terus digoda, yang terbaik adalah kita lari daripada setiap godaan. Saudara, saya percaya ketika kita menghadapi ujian kita harus hadapi. Tapi ketika kita terus digoda, hati-hati saudara. Anda tahu ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, jatuh juga Hawa karena digoda, saudara. Ini berbeda dengan Yusuf. Yusuf terus digoda, tapi dia nggak tergoda dan dia lari dari godaan. Hawa tidak lari, tapi dia berkata-kata, dia berkomunikasi, dan akhirnya dia tergoda, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya belajar dari situasi ini, bahwa ketika ada godaan yang terus datang dalam kehidupan Anda, yang terbaik adalah kita lari, hindari setiap godaan, saudara. Ada amin, saudara. Yakobus 4 ayat 7-8, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Saudara, dua kata kunci di atas. Yang pertama, saudara, tunduk kepada Allah, lawan iblis. Banyak orang bila jatuh dalam dosa mereka menjauh dari Tuhan. Tapi justru saudara, dengar baik-baik, ketika kita menghadapi semua macam ujian, tantangan, penderitaan, kita harus mendekat sama Tuhan, saudara. Ada begitu banyak orang bahkan ketika dia jatuh dalam dosa, dia minder dan dia takut dan dia lari daripada Tuhan. Tapi justru kita perlu merendahkan diri, mendekat sama Allah, ngakui, bertobat, dan mendekat kepada Allah. Ini bukan masalah tentang mencoba lebih keras, tapi ini tentang lebih dekat sama Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, justru kita harus lebih dekat sama Tuhan. Tuhan mengizinkan ujian supaya kita naik kelas. Sekali lagi saudara, di masa-masa seperti inilah kita perlu merangkul perjalanan tersebut dan jangan lari daripada prosesnya. Kita lari kepada godaan, tapi proses kita harus hadapi, saudara. Sekali lagi saya sampaikan buat Anda, jangan lari dari setiap proses. Saya percaya setiap proses yang Tuhan izinkan akan mendewasakan Anda. Tapi rangkul, menjadikan perjalanan hidup dalam kehidupan Anda. Merangkul penderitaan, menjadikan dia sebagai teman, saudara, sebagai kawan. Dan saya percaya ini yang terbaik yang mesti Anda lakukan. Anda bisa menerima tantangan dan godaan sebagai musuh yang menghancurkan kenyamanan Anda, atau menerima hal itu sebagai teman untuk membantu Anda untuk bertumbuh. Kita tidak bahagia karena kita ditipu orang atau dapat penyakit. Sekali lagi, kita tidak bersuka cita karena kita yakin bahwa Allah tahu sebenarnya apa yang terjadi.
Dan semua ini dapat digunakan sebenarnya oleh Allah untuk mendatangkan kemuliaan dan kebaikan buat kita. Sekali lagi saya katakan saudara, jangan pernah bertanya, Tuhan why? Tapi kita belajar mengubah saudara. Ini sebuah paradigma yang mau saya sampaikan buat saudara. Ketika Anda hadapi semua itu terjadi dalam kehidupan Anda, jangan sering bertanya sama Tuhan, why Tuhan, kenapa kok ngalami gini, kenapa kok aku ngalami bangkrut, kenapa aku ngalami masalah keluarga, kenapa aku ngalami seperti ini. Tapi belajar untuk berkata what, kenapa. Jangan berkata why, tapi what, apa saudara. Ada sebuah cerita yang menginspirasi yang luar biasa, yaitu seorang yang bernama Viktor Frank. Viktor Frank ini saudara, dia dipenjarakan oleh Nazi karena ia adalah seorang Yahudi saudara. Istrinya, anaknya, dan orang tuanya dibunuh oleh Nazi. Para tentara yang memenjarakannya mengambil cincin kawinnya dan semua pakaiannya, sehingga ia sama sekali tidak berpakaian. Tapi Viktor berkata, ini luar biasa, kamu dapat mengambil istriku, kamu dapat mengambil anakku, kamu dapat merebut pakaian dan kebebasanku, tapi ada satu hal yang tak seorang pun dapat mengambil daripadaku, yaitu kemerdekaanku untuk memilih bagaimana aku bereaksi terhadap apa yang terjadi padaku. Wow, ketika saya membaca story daripada Viktor Frank, saya benar-benar diberkati. Dia berkata, Anda bisa ambil apapun dari hidupku, tapi Anda tidak bisa mengambil kebebasan, bagaimana kemerdekaan, bagaimana aku memilih untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi terhadap aku. Saudara, ada cerita menarik. Setelah Nazi kalah, Viktor Frank menjadi seorang psikiater ternama, pemenang berbagai penghargaan, penulis buku terlaris karena pengalamannya di kamp konsentrasi. Pengalamannya yang sangat tragis, melihat ratusan manusia dibunuh sia-sia. Mungkin seorang akan bertanya, apakah Tuhan ada waktu itu, kok semua orang dibunuh seperti itu? Mengapa ia membiarkan kekejaman terjadi? Pertanyaan yang wajar sih, tapi kita tidak bisa menilai keberadaan Tuhan dalam berbagai situasi. Seperti halnya kita tidak bisa berkata bahwa tidak ada matahari karena hari itu gelap. Mungkin memang malam sudah tiba dan matahari tertutup awan. Adanya tantangan berat dalam hidup Anda bukan berarti Tuhan tidak hadir, saudara. Sekali lagi saya katakan, ini ada sebuah pernyataan yang luar biasa menarik, saudara. Ketika Anda melewati sesuatu yang sulit dan bertanya, di mana Tuhan? Anda harus ingat satu hal, guru selalu diam selama ujian, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya ketika saudara masuk dalam sebuah ujian, sekali lagi saya katakan buat Anda, guru selalu diam ketika ujian, saudara. Saudara, lalu apa yang terjadi, saudara? Anda melihat bahwa ketika Viktor Frank mengalami semuanya, dia terdiam dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia melihat bagaimana istrinya dibunuh, keluarganya dibunuh, semuanya diambil dari kehidupannya, tapi dia berkata, engkau boleh mengambil semuanya, tapi tidak bisa mengambil kebebasan untuk aku bereaksi terhadap apa yang terjadi dalam kehidupanku. Saya berdoa supaya setiap Anda dan saya dimanapun Anda berada, belajar. Mungkin setan coba merampas, mengambil semua yang terbaik dalam kehidupan Anda. Mungkin dia mencoba mengambil kehidupanmu, keluargamu, pelayananmu, bisnismu, keuanganmu. Tapi satu hal yang dia gak bisa ambil, yaitu kemerdekaanmu untuk bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Satu hal yang saya katakan sekali lagi, bersukacitalah, bukan karena masalah, tapi karena hasilnya. Sekali lagi, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Saya berdoa dari tempat ini, manapun Anda berada, ketika Anda sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, ingat, tetap bersukacita, bukan karena pergumulannya, tapi karena hasil. Yang kedua, bersukacitalah karena penyertaan Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan Anda berjalan sendiri. He walk with you, dia ada bersama-sama Anda. Mari kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Bapak, hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan hamba berdoa biarlah Engkau melanjutkan Roh Kudus bekerjalah dimanapun umat-Mu berada hari ini. Ketika mereka mendengarkan firman ini, aku berdoa, mungkin di antara mereka sedang mengalami proses, mengalami penderitaan, mengalami sesuatu yang begitu berat Tuhan, cobaan, ujian yang begitu berat. Dan beberapa dari mereka mungkin berkata, di mana Tuhan? Why Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi hari ini Engkau mengajarkan kami simple word, bahwa guru selalu diam waktu ujian. Kami percaya Tuhan,
Mungkin Tuhan kami berkata, kenapa kok Tuhan diam? Tuhan gak menjawab, Tuhan gak memberi jawaban, Tuhan gak beri jalan keluar. Tapi melalui sebuah simple statement bahwa guru akan selalu diam ketika ujian, mengajarkan kepada kami, ketika kami menjadi seorang murid, kami harus tahu ketika ujian memang guru akan diam. Tapi kami percaya hari ini firman-Mu menguatkan kami harus tetap bersuka cita. Bukan bersuka cita berbahagia karena penderitaan yang kami alami, tapi karena hasilnya. Dan kami percaya Tuhan, semua pandemik ini proses, semua apapun yang kami alami, kami akan melihat hasil yang luar biasa. Kami akan muncul seperti emas yang murni Tuhan. Kami percaya kami muncul seperti permata berlian Tuhan, yang bersinar dan memancarkan kilauan keaslian kami. Iman kami dibuat tumbuh, iman kami dibuat sempurna, teleios kami menjadi sempurna, utuh, komplit Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, biar mereka Tuhan dikuatkan, biar mereka mengerti tujuan daripada apa yang Kau izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Aku berdoa dimanapun mereka berada, kuatkan dan teguhkan mereka, untuk kami tetap bersuka cita karena hasilnya, bukan karena prosesnya, tapi karena hasilnya. Ayo bersuka cita karena penyertaan Tuhan sempurna, Engkau nyata di tengah-tengah proses kami. Bless your people dimanapun mereka berada. Lord, I speak life, I speak breakthrough, healing, and I speak restoration to all your people dimanapun mereka berada. Aku berkata Tuhan dalam nama Yesus, mulai hari ini kegelapan akan berakhir dan terang Tuhan terbit dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami percaya sesuai dengan apa yang Kau sampaikan, akan terdengar lagi the voice of joy dari setiap rumah-rumah, dari setiap usaha-usaha, dari setiap gereja, dari setiap usaha, dari setiap kehidupan kami akan terdengar kembali the voice of joy. Terima kasih Tuhan. Bless your people. In Jesus mighty name we bless you Lord, and we glorify you Lord. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi Engkau. Malaikat bergerak bekerja, bahwa setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, untuk boleh mengalami Tuhan now dimanapun mereka berada. Sentuh mereka, jamah mereka Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bergeraklah, bekerjalah, kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan saudara, ingat, kita harus tetap bersuka cita, berbahagia, bukan karena prosesnya, tapi karena hasil. Dan yang kedua, kita harus bersuka cita karena kita tahu Tuhan ada bersama kita. God bless you. Sampai ketemu lagi. Dan kalau Anda diberkati, jangan lupa share kepada teman-teman yang lain supaya mereka dikuatkan, diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam acara yang berikutnya.